Pengacara Natalia Rusli yang diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan menyerahkan diri ke polisi setelah 4 bulan buron. Dilansir dari kompas.com, berikut sejumlah rangkuman fakta soal penyerahan diri Natalia Rusli dan kasus yang menjeratnya. Kasatreskrim Polres Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menyampaikan Natalia berinisiatif untuk datang sendiri ke kantor polisi pada Selasa 21 Maret. Adapun Natalia sudah buron sejak 8 Desember 2022 lalu. Kompol Andre mengatakan bahwa Natalia langsung ditahan saat usai menyerahkan diri. Setelah masuk dalam daftar pencarian orang polisi, Natalia sempat menanggapi permintaan wawancara wartawan. Natalia mengaku sengaja tidak memenuhi panggilan polisi lantaran merasa dikriminalisasi. Diketahui Natalia dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan. Natalia menjelaskan pelaporan terhadap dirinya bermula ketika ia dan 2 rekannya menjadi konsultan hukum korban kasus penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Korban berinisial VS dan suaminya mengaku rugi 1 miliar rupiah atas penipuan yang dilakukan KSP Indosuria. VS kemudian memberikan kuasa khusus kepada Master Trust Law Firm. Salah satu penerima kuasa adalah Natalia Rusli. Melalui surat kuasa itu, Natalia membuat laporan polisi melalui Kepolisian Daerah Metro Jaya tertanggal 16 April 2020. Proses pendampingan hukum VS yang melawan KSP Indosuria pun berlanjut. Namun pada 30 Juli 2021, VS membuat laporan polisi terhadap Natalia Rusli ke Polda Metro Jaya dengan persangkaan dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan. Pada 7 Oktober 2021, Natalia menerima surat pemberitahuan penyidikan dengan dirinya sebagai terlapor. Ia merasa hal tersebut janggal sebab naiknya tahap penyelidikan menjadi penyidikan dilakukan tanpa adanya klarifikasi pada dirinya. Pada 15 Oktober 2021, Natalia hadir untuk memenuhi undangan berita acara pemeriksaan. Pada 15 Maret 2022, Natalia ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkembangan kasus itu, pihak pelapor disebut ingin melakukan restoratif justice dan meminta Natalia untuk membayar 6 miliar rupiah. Sementara itu, polisi mengatakan bahwa tersangka Natalia mengaku mengenal kuasa hukum pihak KSP Indosuria, Jordi Vergersang, untuk menipu korbannya. Natalia Rusli menjanjikan bahwa dia bisa mengusahakan untuk mencairkan uang VS sebesar 40% dalam bentuk tunai dan 60% aset yang ada di KSP Indosuria. Setelah bersepakat, Natalia kemudian membuat dan menyerahkan surat kuasa kepada korban untuk ditandatangani. Namun hingga sekarang tersangka tidak menepati janjinya lantaran tak mendapat uangnya kembali. VS melaporkan Natalia dalam kasus penipuan dan penggelapan.